Shalom Bapak Ibu, senang sekali pada kesempatan hari ini, pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan kesempatan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Tapi pada kesempatan ini kita bisa ada bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak terasa waktu begitu berjalan cepat dan hari ini kita memasuki semester yang kedua di tahun 2025. Bapak Ibu, nggak terasa begitu cepat waktu, sepertinya baru kemarin kita merayakan Natal, tapi tiba-tiba hari ini kita juga sudah dikejar-kejar lagi untuk mempersiapkan Natal yang tahun ini. Bapak Ibu, di tahun ini, semester ini, dan juga Bapak Ibu yang mungkin punya anak, mungkin punya cucu, yang juga mulai masuk di sekolah, ya, sudah 2 minggu ternyata mereka bersekolah, ya. Ada yang kuliahnya mungkin perkuliahan dimulai minggu-minggu yang akan datang, tapi sekolah sudah dimulai 2 minggu yang lalu, tanggal 14 Juli. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu saudara yang punya anak, punya cucu yang bersekolah. Bapak Ibu, sebenarnya tujuannya apa sih Bapak Ibu? Saya sebagai guru, 35 tahun menjadi guru, mungkin Bapak Ibu, saya juga hari-hari ini baru ngeh juga, ya. Bapak Ibu, sebenarnya tujuan Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya, anaknya di sekolah itu sebenarnya apa sih? Ya, kebetulan anak saya juga guru juga, ya. Yang anaknya masih di SLTA, SMP, mungkin Pak Agung, ya. Pak Agung, apa tujuannya menyekolahkan anaknya? Jawabannya lazim, yang normatif. Bapak Ibu, jawabannya apa? Supaya mereka apa? Pintar. Semuanya menjawab supaya mereka pintar, ya. Dan apa jadinya ketika dia lulus, ketika dia bekerja, Bapak Ibu? Ya, mungkin yang ditanya memang pintarnya juga. Tapi setelah dia bekerja, Bapak Ibu, ada satu aspek yang biasanya dilupakan oleh banyak orang, yaitu tentang rajin. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi rajin, ternyata selama ini kita punya konsep yang salah, menyekolahkan anak-anak kita di sekolah, kita hanya ngejar supaya mereka rajin, supaya mereka pintar saja, ya. Padahal Bapak Ibu ada satu aspek yang penting, yaitu harusnya mereka apa? Rajin. Katakan bareng-bareng. Rajin. Bapak Ibu Saudara, sekarang temanya itu sangat bagus, yang jarang dibicarakan di gereja-gereja, tapi saya menganggap ini sangat fundamental. Ini sangat penting buat saudara dan saya. Saya ada hari ini juga karena saya belajar untuk rajin, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mungkin juga kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan kantor, ya, manajer, HRD, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya 10 karyawan, Bapak Ibu kemudian tiba-tiba perusahaan Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk membayar gaji misalnya. Lalu harus dikurangi 1 karyawan. Biasanya yang Bapak Ibu kurangi itu karyawan yang apa Bapak Ibu? Yang paling malas di antara 10. Sisakan yang 9 yang rajin. Nggak mungkin Bapak Ibu memecat duluan yang rajin. Pasti yang malas ini prioritas duluan. Yang akan di PHK.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, rajin adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kita pengen sukses, kita pengen berhasil, kita pengen kaya, kita pengen berkelimpahan. Tapi sementara banyak orang tidak mau bayar harga tentang apa? Rajin. Bahkan mereka pakai jalan pintas. Dia korupsi, dia curi, dia rampok dan sebagainya. Dia malas tapi pengen sejahtera. Bagaimana bisa Bapak Ibu Saudara? Alkitab mengajarkan bagaimana kita harus rajin. Bagaimana kita harus tekun. Baik dalam bekerja, baik dalam ibadah. Dalam rumah tangga pun Bapak Ibu harus rajin. Nah, Amsal mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kita harus bersikap rajin. Jadi kita akan baca Bapak Ibu apa yang dituliskan seorang bijak yang namanya Salomo yang ditulis di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang 10. Amsal ini ditulis pada waktu sekitar 700 sampai 900 sebelum Masehi. Jadi ribuan tahun yang lalu. Tapi pesannya masih kuat, memberikan pesan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca pesan ini, Bapak Ibu tidak tersinggung, Bapak Ibu tidak baper, ya. Amin Bapak Ibu. Jangan baper ya. Coba Bapak Ibu kita baca ayat yang pertama. Ayat yang ke-6. 2, 3. Hai. Amin. Iya, jadilah bijak. Hai pemalas. Lihat Bapak Ibu samping kanan kiri ya, suaminya istrinya. Lalu katakan. Bapak Ibu, Bapak Ibu jangan menyangka, jangan berpikiran selama ini kita berpikiran begitu. Firman Tuhan ini bukan untuk saya. Firman Tuhan ini untuk suami saya. Firman Tuhan ini untuk istri saya, buat anak saya, buat tetangga saya. Buat itu pengkhotbah, buat itu hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tapi padahal firman Tuhan itu jelas dikatakan, hai apa? Pemalas. Waduh. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Mohon tidak tersinggung. Hai pemalas. Mungkin kita kategorinya saya udah rajin kok Pak. Tapi standar-standar tertentu kita mungkin masih dalam kondisi malas. Bapak Ibu. Nah hari ini kita mau ngadakan revolusi rajin namanya. Revolusi itu adalah suatu kegerakan di mana kegerakannya itu kegerakan yang radikal. Kegerakan yang tidak pelan-pelan tetapi radikal. Hari ini saya berkata, besok kita harusnya sudah berubah menjadi orang yang rajin. Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu jangan berkata saya orang beriman tetapi Bapak Ibu enggak rajin. Saudara berkata saya orang beriman tapi saudara malas. Bekerja malas, mager, ya, malas bergerak. Bilangnya tidur ini posisi yang paling enak. Gitu dia katakan begitu. Dan lebih tersinggung lagi ketika Salomo berkata, pergilah kamu kepada siapa? Kepada semut. Lah, semut kan tidak berdaya, semut kan kecil, ukuran otaknya juga tidak bisa dibandingkan dengan otak kita. Jauh lebih kecil daripada kita. Kecerdasannya, kepandaiannya, mungkin jauh lebih kita. Tapi kenapa Salomo berkata, pergi kepada semut, belajar kepada semut. Dan saya percaya ketika Salomo mengucapkan seperti itu, Salomo sudah melakukan survei, penelitian, pengamatan kepada apa? Kepada semut. Perhatikanlah di dalam bahasa Ibrani ternyata bukan sekedar perhatikanlah,
Tetapi amati baik-baik, lihat baik-baik, catat baik-baik. Bagaimana perilakunya semut itu. Ternyata kata Salomo, semut itu lebih bijak daripada kita. Dalam hal dia bekerjanya. Dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada penguasanya, Bapak Ibu, pada waktu dia bekerja dengan tekun. Itulah yang disebabkan kenapa Salomo memerintahkan kita supaya kita belajar kepada semut. Karena semut itu nggak ada pemimpinnya, tetapi dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak ada rule-nya, tidak ada aturannya yang tertulis, tapi dia kerja sungguh-sungguh. Tidak ada penguasanya. Seringkali kita berbicara tunduk pada otoritas, ikuti aturan, ikuti hukum, ikuti rule. Sudah ada hukumnya, sudah ada aturannya, sudah ada pimpinannya, sudah ada otoritasnya, tapi kita tetap saja malas. Kita tetap saja tidak ikuti aturan. Bapak Ibu, ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa, yang mendasar di dalam iman kita. Kalau kita beribadah, tidak memperhatikan aspek ini juga sama saja. Kalau orang berkata, saya beriman, tapi saya nggak rajin, omong kosong, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadilah bijak. Jadi semut biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang ngatur, dia menyediakan makanan, dia menyediakan roti pada musim apa? Musim panas. Dia menyediakan makanannya, ya, mengumpulkan makanan pada waktu apa? Pada waktu panen. Apa bedanya musim panas dan musim panen, Bapak Ibu? Dulu saya mengira musim panas itu adalah musim di mana paceklik, ya. Tetapi ternyata firman Tuhan maksudnya ini adalah musim panas itu adalah musim di mana orang menanam, di mana orang bertanam, bercocok tanam sehingga cahaya matahari cukup dan tanaman-tanaman itu menghasilkan buah, dia menanam, dia merawat dan menghasilkan buah. Dan tiba waktunya pada saat tertentu dia akan memanen hasilnya. Dan baik pada waktu dia menanam, baik pada waktu dia memanen, semut itu ternyata tidak leha-leha atau tidak bersantai-santai. Dia terus bekerja, dia terus melakukan aktivitasnya sesuai dengan perencanaannya, sesuai dengan visinya, sesuai dengan planning-planningnya, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ini berkata tentang perencanaan juga. Pada musim panas, dia tetap menyiapkan rotinya, menyediakan roti pada musim panas, Bapak Ibu. Lalu dia menyimpan, mengumpulkan. Banyak di antara kita ketika mulai berlimpah-limpah kita mulai terlena, kita udah santai-santai saja. Baru ada di rekening kita 25 atau berapa, kita sudah merasa udah cukup ini, ya. Memang Bapak Ibu firman Tuhan juga mengatakan kesusahan sehari cukuplah sehari, ya. Tapi itu konteksnya bukan seperti itu, ya. Justru firman Tuhan itu sebenarnya Bapak Ibu, walaupun mungkin Bapak Ibu berkata, oh Tuhan mau datang, kita nggak usah kerja keras. Tahun 72, saya sebagai seorang anak hamba Tuhan,
pada waktu papa saya membangun gereja, dan pembangunan gedung gereja di kampung itu selalu mengandalkan dengan iman. Ada uang 1 juta dibelikan pasir, ada uang 500.000 dibelikan semen, baru setelah terkumpul dibuatlah dia bangunan dan seterusnya. Sampai bertahun-tahun gak jadi Bapak Ibu. Dan ada salah satu hamba Tuhan datang, Pak ngapain bangun gereja, orang Tuhan mau datang, gak usah lah. Ya, ini Bapak Ibu, kata-kata orang yang malas. Kelihatannya rohani tapi dia memakai alasan untuk tidak berbuat. Ada gereja yang meskipun mereka mengajarkan bahwa Tuhan akan datang segera, tapi mereka melakukan perencanaan 100 tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara, jadi semut itu juga begitu. Walaupun mungkin masa hidupnya dia enggak terlalu lama dibanding manusia, Bapak Ibu, mungkin kita sampai 70 tahun, 80 tahun, semut mungkin enggak sampai seperti itu. Tapi dia memikirkan, menyimpan makanannya, nanti pada waktu musim panas, ya, dia tetap bisa menyediakan roti. Dan pada waktu musim dingin, dia enggak bisa menanam misalnya ya, tidak bisa menuai, dia tetap ada persediaan makanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu kita diingatkan Tuhan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin. Kita harus mengadakan revolusi. Gereja kita harus ada revolusi. Supaya revolusi ini rajin, kita semua menjadi rajin. Saya tidak mengatakan bahwa saya paling rajin, bukan. Saya juga sering ada rapot-rapot yang kadang-kadang merah, Bapak Ibu. Tapi satu sama lain mengingatkan kita supaya kita rajin. Menjadi contoh konkret di mana kita berada. Jangan kita ibadah ya atau latihan. Latihan yang harusnya jam 7 atau jam 8, jam setengah 9 baru mulai. Dan ini tradisi-tradisi yang harusnya tidak berlaku. Hari Minggu yang lalu ya, bukan hari Minggu, tepatnya hari Rabu ya. Rabu minggu yang lalu ya, saya diundang di salah satu kedinasan di instansi di Teluk Naga ya. Karena wilayah saya bekerja memang di sana. Undangannya jam berapa? Jam 1. Jam 2 baru dimulai. Dan itu sudah menjadi kebiasaan tradisi. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah fenomena yang terjadi. Dan kalau nggak ada revolusi rajin, Bapak Ibu, ya gini-gini aja. Ya. Hai pemalas, ayat 8, kita baca lagi. Supaya Bapak Ibu tidak tersinggung lagi ya. Diulangi 2 kali loh Bapak Ibu. Tentang apa? Pemalas. Pasti ini bagian yang penting. Kalau di dalam Alkitab diulangi lagi, ada kata yang diulangi, itu bagian yang penting. Apakah benar kita menjadi pemalas? Atau kita pemalas Bapak Ibu? Bisa dilihat sebenarnya. Ya. Bisa dilihat ketika kita pergi ke ya orang yang rajin dan orang yang malas itu rumahnya kelihatan. Ya. Ya. Kalau rumahnya banyak debu, banyak sarang laba-laba, ya. Ya. Lalu itu adalah malas, Bapak Ibu. Ibu bertobat ya. Ibu-ibu bertobat ya. Iya. Iya. Kelihatan Bapak Ibu. Jangan berkata aku rajin ya. Rajin dalam hal tertentu, tapi dalam hal mengatur rumah tangga juga kita malas juga. Saya enggak hobi mobil ya. Jadi mobil saya kadang-kadang enggak sebersih mobilnya Pak Ramson ya. Kalau saya naik mobilnya, numpang mobilnya Pak Ramson itu bersih sekali ya. Ya, saya mesti bertobat di dalam hal kerajinan. Merawat mobil itu ya. Ya, mohon maklum ya.
Itu. Jadi Bapak Ibu, kita ingatkan yang ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya, karena ini ada yang hubungannya dengan kita ini. Maaf ya Bapak Ibu, jangan tersinggung ya. Ayat 9, 2, 3. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan... Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, hai pemalas, dikatakan lagi, berapa lama lagi kamu tidur, ya? Engkau berbaring, bila manakah engkau akan bangun dari tidur, ya? Bangun ayo, bangun Bapak Ibu, jangan-jangan ada yang tidur ini. AC-nya dingin lalu firman Tuhannya kurang menarik lalu tidur. Bapak Ibu itu ciri-ciri orang yang apa? Bapak Ibu yang ngomong ya, bukan saya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang malas itu ciri-cirinya adalah Bapak Ibu, dia seperti orang yang lagi tidur, ya. Orang yang lagi tidur itu Bapak Ibu enggak sadar, ya, tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa Bapak Ibu. Dikatakan di sini, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring Bapak Ibu. Orang yang malas itu seperti dikatakan tidur, enggak ada hasilnya. Ya, malah dikatakan Bapak Ibu di bagian nanti yang lain Bapak Ibu. Jadi orang yang malas itu Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu Saudara seperti orang tidur, ya, seperti orang yang berbaring. Orang yang kalau berbaring, orang tidur itu kalau diingetin, ya, ayo bangun gitu, ntar lagi dah, ya. Ya, saya tahu Bapak Ibu semua kita punya persoalan yang sama di rumah kita masing-masing. Ketahuan dari wajah-wajah Bapak Ibu ya. Saudara punya problem yang sama. Mungkin Bapak Ibu mau ke kantor, ke sekolah, ke gereja, ya. Kita terlambat bukan karena gara-gara kita, gara-gara anak saya, gara-gara istri saya, ya, yang ngatur lipstiknya terlalu lama gitu ya. Kalau pengen cepat-cepat datang ke gereja, kalau memang sudah ketahuan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu harus bayar harganya. Bangun lebih cepat. Saya ke kantor Bapak Ibu, jam 5 saya sudah pergi ke kantor. Bukan karena tuntutan apa-apa, tapi karena memang budaya. Saya punya kebiasaan seperti itu. Mungkin di sini ada yang murid-murid saya juga. Saya dulu itu jam 6 sudah salaman di depan. 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sampai hari ini saya lakukan itu dengan setia, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, bukan karena apa-apa, tapi karena saya rindu, saya bisa menjadi dampak juga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu berikutnya Bapak Ibu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan tinggal berbaring. Ini ciri-ciri orang malas. Tidur sebentar lagi, lalu mengantuk sebentar lagi, susah untuk diberitahu. Orang namanya tidur gimana mau dinasehati. Dan orang yang malas kalau dinasehati, dia biasanya cari-cari apa? Alasan. Dia cari alasan. Ya. Yang inilah, yang itulah, sebentar Pak, sebentar mah. Ya, sebentar Pak, ya. Lagi ini, lagi itu. Ya. Benjamin Franklin, seorang tokoh Amerika, dia katakan, di balik alasan itu ada apa? Ingat-ingat ini. Di balik alasan itu selalu ada kemalasan dan kebohongan. Ingat Bapak Ibu. Di balik alasan ada apa?
kemalasan dan kebohongan. Ya, datang terlambat. Macet Pak, padahal nggak macet. Bohong dia kalau macet. Karena memang dia baru berangkat dari rumah, dia bilang macet Pak di jalan. Pak ini saya sudah sampai lampu merah, padahal masih di rumah. Ada kemalasan, ada kebohongan. Itu dibalik alasan, Bapak Ibu. Makanya jangan cari-cari alasan ya. Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu melipat tangan. Emang gue pikirin, ya. Ini ciri-ciri orang malas. Biar aja dia kerja sendiri, biar aja, ya Pak Stefanus ngatur-ngatur ibadah, ya. Yang penting saya duduk di gereja, nggak ada kepedulian sama sekali, ya. Itu ciri-ciri orang malas, melipat tangan, tidak ada kepedulian. Tidak ada rasa memiliki gereja ini, pelayanan ini adalah milik kita bersama. Tidak ada kepedulian bahwa keluarga kita ini bisa maju kalau kita bersama-sama punya kerajinan, punya semangat untuk rajin. Sebenarnya Bapak Ibu kuncinya hanya rajin saja. Dan selama ini saya praktekkan, Bapak Ibu, ternyata berkat Tuhan itu ada. Apa yang saya lakukan itu ternyata Bapak Ibu membuahkan hasil. Saya nggak pinter-pinter amat, saya hanya menang di rajin saja. Dari awal saya bekerja karena saya rajin aja. Sehingga Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Saudara jangan berpikir berkat itu selalu materi, tapi kesempatan-kesempatan yang lain itu juga adalah berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau revolusi rajin ya. Revolusi itu ada dulu, pernah ada revolusi Prancis, revolusi industri, di negara kita juga ada revolusi juga, pernah ada perubahan radikal. Jadi perubahan radikal dalam suatu gereja kita itu harus disertai dengan namanya resolusi. Kalau resolusi itu menyangkut pribadi, ada komitmen konsistensi daripada setiap pribadi kita. Itu akan mewujudkan satu revolusi gereja kita. Dan survei membuktikan, Bapak Ibu Saudara, survei membuktikan. Saya dibantu, saya ucapkan tim kreatif melalui Ciamel, ya, yang sudah bantu saya melakukan sebuah survei, Bapak Ibu. Ya. Jadi pada mulai Maret itu mulai dicatat kehadiran kita Bapak Ibu. Kehadiran kita pada tanggal 16 Maret 2025 itu yang hadir tepat waktu, taruhlah yang warna biru itu ada 141. Lalu yang terlambat itu ada berapa Bapak Ibu? Yang terlambat ada berapa? Yang 16 Maret, yang terlambat ada 38 atau 21%. Itu kalau bulan Maret berarti kurang lebih 5 bulan yang lalu. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, kategori yang mana? Kalau yang warna biru itu yang rajin atau yang apa? Yang rajin atau yang kurang rajin, Bapak Ibu? Yang warna biru, Bapak Ibu mohon tidak tersinggung ya, Bapak Ibu. Yang rajin itu adalah yang warna biru. Yang warna oranye itu adalah warna mewakili adalah orang yang, nah, Bapak Ibu yang berkata ya, bukan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita adalah kategori warna biru. Dan pada waktu 5 bulan yang lalu disurvei Bapak Ibu, masih 21% Bapak Ibu. Sebenarnya kabar baik juga kalau ada peningkatan, tapi peningkatannya enggak signifikan. Pada akhir bulan Juli, minggu yang lalu, kehadirannya sudah meningkat. Yang tadinya prosentasenya itu berapa persen Bapak Ibu? 21% yang terlambat. Jadi turun menjadi berapa?
20%. Berarti ada peningkatan, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu, kalau diambil rata-rata kita yang beribadah jam 7, yang terlambat, itu masih berkisar 19%, Bapak Ibu. Ya, yuk kita resolusi rajin ya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, dan hari ini saya senang Amel kasih laporan ke saya, Bapak Ibu, hari ini yang datang 212, yang hadir tepat waktu 183. Lalu tingkat kehadirannya 85%. Tepuk tangan Bapak Ibu. Berarti ada peningkatan, ya, ada peningkatan. Saya mengharapkan kita semua komitmen dan konsisten. Kita akan hadir tepat waktu sebelum jam 7, ya. Itu. Amin Bapak Ibu? Iya. Itu. Kan kita mau dikatakan orang beriman. Orang beriman itu salah satu cirinya adalah rajin, ya. Jadi bohong kalau orang beriman tapi ternyata tidak rajin, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang malas ayat 11 ya Bapak Ibu, maka datanglah apa? Kemiskinan. Ya. Datanglah kemiskinan. Kalau orang malas itu Bapak Ibu, ceritanya ke depan Bapak Ibu tidak ada harapan. Dan kemiskinan itu seperti seorang penyerbu, ya. Dikatakan kemiskinan itu seorang penyerbu, di mana Bapak Ibu penyerbu itu biasanya merusak saja, membinasakan saja. Itulah kemiskinan. Jadi ternyata kemiskinan itu punya daya rusak yang luar biasa. Atau dikatakan malas itu, ya, itu mendatangkan kemiskinan yang akhirnya menimbulkan daya rusak yang luar biasa. Bapak Ibu, negara kita ini kaya atau miskin sih Bapak Ibu? Kaya atau miskin? Yang benar. Pendapatan per kapitanya berapa Bapak Ibu? Masih ketinggalan. Kata orang malah negara kita masih kategori negara, iya katanya ya. Karena pendapatan per kapitanya juga belum bagus-bagus amat, ya. Padahal kenyataannya negara kita ini adalah negara yang kaya. Ada nikel, ada batu bara, ada apa? Emas di Freeport, ya. Ada uranium katanya, semuanya ada. Dan kita negara kaya harusnya. Tonggak saja batu ditancapkan menjadi berbuah. Ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Apa enggak kaya negara kita? Lalu kalau hari ini sampai hari ini negara kita orang menyebutkan negara miskin, negara yang masih ada kelaparan misalnya. Ini sebenarnya apa fenomenanya? Karena sebagian besar mungkin adalah masih kurang rajin. Saya takut mengatakan pemalas ya. Takut Bapak Ibu protes ya. Karena malas Bapak Ibu. Kalau sebenarnya semua seperti orang Jepang Bapak Ibu. Jadi ada orang yang melakukan survei tingkat kerajinan negara kita. Dilihat dari langkah kakinya saja. Ya, orang Jepang itu kalau berjalan nggak seperti Pak David jalan ya. Saya dengan Pak Ramson ya, waktu mau beli oleh-oleh buat Bapak Ibu, jalan ke pasar, Pak Ramson itu jalannya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak heran kalau Pak Ramson itu memang kategori orang rajin.
Kalau hari ini bisa memimpin 7 hotel, mengelola 7 hotel ya, itu karena mungkin memang Pak Ramson orang yang rajin. Maaf ya Pak Ramson ya. Atau boleh kesaksian sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya itu. Dan saya bersyukur saya dikelilingi oleh teman-teman di dalam tim misi itu. Teman-teman yang rajin. Ya, pada waktu mau berangkat ke Lampung, saya bilang, besok kita berangkat jam 5. Ya, teman-teman udah berangkat datang jam 5. Lalu hari Sabtunya, besok jam 6 harus sudah sampai di resto. Karena jam 7 kita harus mulai pelayanan kita. Pak Ramson padahal juga harus ngantar orang tuanya juga di ada karena dia jenguk juga, ya mampir sebentar aja. Pak Ramson jam 6 juga sudah siap, padahal jaraknya jauh juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bersyukur saya dikelilingi orang-orang rajin. Jadi kami rajin menabung juga. Jangan dikira Bapak Ibu saya misi itu jalan-jalan menggunakan uang Bapak Ibu, ya. Enggak, kami rajin menabung. Ya. Rajin menabung. Kami makan, jajan di resto itu, kami nggak pakai uang dari Bapak Ibu. Kami pakai uang tabungan kami. Karena kami rajin. Setiap bulan kami rajin. Ya. Jadi kalau di dalam laporan itu ada konsumsi semuanya 9 juta. Itu bukan makan buat kami, buat minum buat kami Bapak Ibu. Itu adalah makanan yang dipakai untuk hamba-hamba Tuhan, kasih makan mereka. Seperti program pemerintahan, MBG. Ya, mohon maaf ya, bukan itu ya. Itu intermezzo saja. Jadi itu sebenarnya kita menyukakan hati hamba-hamba Tuhan di daerah. Karena saya merasa bahwa kita, gereja di perkotaan itu merasa berhutang dengan pendeta-pendeta yang ada di daerah. Karena pendeta-pendeta di daerah itu begitu dia memenangkan jiwa menginjil, lalu dibina, dibimbing. Dia punya anak, lalu belajar, dan setelah gede dia ke kota, ke gereja kita. Ke gereja-gereja yang ada di kota, Bapak Ibu. Jadi kalau gereja-gereja di daerah itu jemaatnya juga enggak terlalu besar seperti kita, mungkin karena itu juga. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita rajin, karena malas itu mendatangkan kemiskinan. Dan kemiskinan itu memiliki daya rusak yang sangat besar. Seperti seorang penyerbu. Lalu kalau malas kita jadi miskin dan kekurangan, seperti orang yang apa? Yang bersenjata. Saudara diintimidasi, kalau orang bersenjata datang ke rumah Bapak Ibu, seperti kita diintimidasi Bapak Ibu. Orang yang miskin itu selalu tidak berdaya. Malas, miskin, akhirnya tidak berdaya. Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ya saya undang Bapak teman-teman pemain musik bisa maju ke depan. Materinya nggak selesai Bapak Ibu, tetapi saya berharap daya serap kita cukup ada, ya. Ya cukup ada, sehingga saya rindu Bapak Ibu ada semacam revolusi rajin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengadakan ikrar revolusi rajin. Bapak Ibu boleh menirukan saya. Di dalam nama Tuhan, mulai hari ini, dan seterusnya, kami akan semakin rajin di dalam beribadah, dan konsisten di dalam komitmen kami. Amin. Amin Bapak Ibu.
Saya rindu kita semua mengalami revolusi. Dan revolusi rajin ini hanya memungkinkan kalau setiap pribadi membuat solusi pribadi di dalam semester yang baru ini. Tuhan, saya nggak mau diam-diam saja. Saya tidak terganggu oleh TikTok, oleh Instagram, oleh medsos, sehingga banyak menyita waktu kami untuk hal-hal yang percuma, hal-hal yang sia-sia. Saya ingin membangun kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Mari Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk memberi yang terbaik. Dan kami boleh semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami semakin rajin Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami malas, kami tidak bersemangat di dalam kehidupan kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kami ingin membuktikan bahwa kami memiliki semangat yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu tundukkan kepala. Worship leader akan menaikkan pujian. Tidak dengan tangannya hamba, ku datang ke hadirat-Mu. Haleluya. Menyatakan Rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Katakan sama-sama, segalanya